نوعين تعلم التذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا ومعرفة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام الشرعية. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai zakat apa kemarin akhirnya? Zakat emas dan perak, Syekh. Sudah, zakat mat sudah. Perdagangan ya, Syekh, yang terakhir. Betul, perdagangan. Hari ini ada zakatul ma'adin. Zakatul ma'adin insyaallah sama zakatul rikaz. Al-ma'adin itu biasa bukan dari rakyat, ini harus dari pemerintah sekarang. Ini urusan. Apa itu al-ma'adin di sini? Zakat hasil tambang. Hasil tambang. Tambang itu apa, Ustazah? Tambang. Apa itu tambang? Tambang itu hasil bumi, Syekh. Hasil bumi. Hasil bumi, betul. Hasil bumi. Kalau kita lihat sekarang hasil bumi itu banyak sekali, ya kan? Kemarin di Medan Bu Ina bilang apa namanya, batu bara itu yang dari bumi, ya kan? Nah, Ya. itu masuk hasil bumi. Minyak tanah hasil bumi. Apa itu yang bikin banci namanya apa itu bahasa Indonesia? Nahas. Aluminium. Apa? Aluminium hasil bumi. Besi hasil bumi. Itu banyak sekali dari bumi, ya kan? Tapi di dalam syariah itu semuanya enggak ada zakat. Zakat kalau fi dhahab dan fiddah. Zakatul ma'din itu kalau dhahab itu emas atau perak, ya, atau perak, ya. Kaunuhu dhahaban au fiddah. Wa kaunuhu nisaban, ini syaratnya yang keluar dari bumi itu dua. Harus emas dan perak, atau syarat yang kedua itu kaunuhu nisaban. Kaunuhu nisaban. Jadi tadi bilang kalau ini apa namanya bahasa Indonesia? Tambangan, namanya apa? Tambangan, Syekh. Tambangan. Pertambangan. Oke. Itu yang dari bumi tapi yang belum jadi. Kalau kita bilang emas, ini emas kalau sudah mereka bersihin ini zakatnya lain. Tapi ini enggak. Masih apa, ada campuran lain. Kadang-kadang mereka kalau keluarin emas itu masih ada campuran lain, harus mereka masukin dalam api sampai bersihin, atau mereka bahasa Indonesia bilang apa, kasih atau atur itu namanya apa bahasa Indonesia itu? Iyar, dalam bahasa Indonesia iyar. Belum murni. Belum murni, tapi juga biar jadi itu dua karat 24, 18 itu harus atur. Tapi ini hukumnya kalau mereka masih keluarin itu seperti di Afrika, kadang-kadang dapat video, ya kan? Di sini di Timika, ya. Di Timika itu wajib keluar zakat. Seperti awalnya saya tadi bilang, ini bukan dari rakyat. Kalau seperti sekarang yang pegang pemerintah, berarti mereka keluar zakat. Kalau di tempat orang yang sendiri, kalau dia keluar seperti itu, harus dia keluari zakat. Zakatnya berapa itu? Seperti biasa kita bilang 2,5. Rub al-ushr. Langsung. Ini langsung, kita tunggu 1 tahun. Tidak tunggu 1 tahun. Mereka keluarin dari bumi berapa kilo, berapa gram, atau berapa ton, itu langsung keluarin zakatnya. Langsung, tidak ada seperti emas yang kita beli harus 1 tahun terus keluarin berapa, ini beda. Sekarang enggak, harus keluarin zakatnya langsung. Kaunu dhahaban au fiddah wa kaunuhu nisaban.
Tapi yang keluar itu harus kita kemarin bilang nisab. Nisab emas itu kemarin berapa? 24 karat, Syekh. Nisabnya. Nisab dhahab berapa? Masih ada yang ingat atau sudah lupa karena sudah hampir 2 bulan atau berapa itu tidak ketemu lagi. 80 gram. 80 gram ya, Syekh. Ya, 84 gram. Ada yang bilang 85, ada yang bilang 8. Walhasil atas 80 gram. Kalau keluarin dari bumi lebih dari 80 gram itu sesuai yang madhab ulama tadi bilang 83, 84, 8, ada 87. Hasilnya kalau dia keluarin emas seperti itu harus bayar zakatnya langsung. Beda sama emas yang kita pakai atau yang kita beli harus tunggu 1 tahun. Di sini enggak, waktu mereka keluar. Oke, ini namanya zakatul ma'adin. Jadi kita faham dari sini kalau ini nama-namanya semuanya saya belum faham. Akik itu yang dari yang mereka taruh di namanya apa bahasa Indonesia? Yang di cincin Batu. dan Batu akik. batu akik. Permata. Iya. Oh, akik ini bahasa Arab. Kalau batu akik itu batu mahal juga. Kalau ada yang ketemu tidak boleh atau tidak wajib keluar zakat. Syekh, saya mau keluarin sedekah, ini masalah lain. Sedekah terserah kamu keluarin dari hartamu sekarang juga. Kalau apa itu ada itu namanya apa bahasa Indonesia? Yang dari hasilnya ringkasnya selain emas dan perak itu tidak wajib zakat. Termasuk yang tadi kita bilang minyak tanah, masuk batu bara, masuk itu akik, masuk semuanya itu tidak wajib zakat. Walau mahal, walau banyak, walau itu enggak. Kapan keluarin zakat itu? Setelah kita jadikan untuk apa berdagangan. Itu jual beli, sekarang ayo bayar zakat. Harus bayar zakat. Berarti itu yang punya tempat emas, apa itu bahasa Indonesia bilang, batu bara atau minyak tanah atau akik atau macam lain itu bahasa Indonesia. Itu bukan mahal, tapi yang jadi warnanya putih, namanya apa itu? Yang dari batu, biasa bakar batu jadi seperti semen yang putih, namanya apa itu? Hasilnya itu juga dari bumi. Di Hadramaut mereka jual, kasih ke rumah. Itu seperti syat yang putih. Itu juga dari Semen. bumi. Bukan semen. Kapur, Syekh. Kapur. 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 Itu juga kapan jadi harus bayar zakat itu setelah kita lihat ini jadi kemarin bilang namanya perdagangan atau urud tijarah. Wajib zakat. Wajib zakat kapan itu? Di syarat yang kemarin. Setelah 1 tahun, setelah nisab, setelah syarat-syarat yang kita belajar kemarin. Ini namanya apa? Tambangan. Zakatul rikaz. Ini tadi fokus ya. Konsisten sedikit. Kita bilang yang keluar dari bumi. Masih murni. Masih ada berapa campuran sama emas dan perak tadi yang kita bilang. Sekarang kita masuk ar-rikaz. Ar-rikaz itu emas yang sudah jadi. Emas yang sudah mungkin ada stempel itu seperti rupiah sekarang ada gambar apa namanya ini? Siapa itu yang di rupiah itu? Siapa Ustazah Hirma? Di 500 ada gambar kepala siapa itu? Coba lihat. Saya tidak bawa. Mereka kasih maksudnya bukan tidak murni. Tidak murni. Sudah mereka jadikan rupiah, sudah jadikan dinar, dirham. Tapi ini namanya apa? Rikaz. Mereka simpan di bumi berapa tahunan itu ada yang ketemu sekarang. Ini namanya rikaz. Hukumnya lain. Tadi yang keluar dari bumi, sekarang bukan keluar dari bumi. Ini mereka sudah jadikan uang jual beli.
Tapi mereka simpan atau taruh di tempat yang jauh dari anak dari keluarga itu, atau simpan karena ada beberapa hal mereka simpan uang tersebut. Ini namanya ar-rikaz. Ar-rikaz. Di dalam bahasa Indonesia di sini juga mereka kasih ar-rikaz. Harta temuan yang dikeluarkan dari dalam bumi wajib dikeluarkan zakat dengan 4 syarat. Ya, ini sudah harta. Tadi masih belum. Ini sekarang jadi harta. Syaratnya apa itu? Kaunuhu dhahaban aw fiddah. Ini kadang-kadang namanya apa itu Bu Herma? Kendi ya, kendi. Di dalam kendi itu ada berapa yang emas atau perak juga. Ya, ini kalau dia ketemu kadang-kadang di bawah rumah, kadang-kadang di bumi, kadang-kadang di tempat sewa. Itu beda-beda rezeki orang. Kita diaman kadang-kadang di apa bahasa Indonesia namanya gua gunung itu gua kecil. Gua ya, gua. Kadang-kadang di bawah batu, kadang-kadang dia kerja di tempat di sawahnya sendiri. Ya, lihat. Kadang-kadang ada jin. Ada jin datang bilang sama fulan, ini ada emas di tempat fulan. Kalau kamu mau, harus kamu bayar. Mereka tawar dalam mimpi 1 kali, 2 kali. Ada berapa orang pergi ke sana, ya ada kejadian yang buruk. Karena dia mereka sudah milik. Kalau harta itu kita apa itu bahasa Indonesia bilang, taruh di satu tempat yang jauh dari rumah, tidak ada bacaan, tidak ada zikir atas tempat itu, jin bisa miliki itu. Bisa. Jadi kalau kamu mau keluarin lagi, kalau masih harta kamu bisa, tapi kalau sudah lewat 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun atau kurang lebih, itu jin bisa memiliki harta tersebut. Jadi bahaya. Hasilnya, ini yang saya kasih cerita kejadian di Yaman. Satu orang kerabat itu, kerabatnya dia nikah sama saudara nenek saya. Berarti saya kenal mereka. Dapat mimpi, ada 2 orang bilang sama beliau, kalau kamu mau dalam bahasa Arab namanya apa, kanzun, ini rikaz namanya, ada di tempat fulan, kalau kamu mau boleh, tapi ada syarat. Dia bilang, minta apa? Mereka syarat minta apa? Bilang sama beliau, kita minta jari yang kecil, jari yang kecil. Dia, kalau saya bilang bodoh atau bahlul atau tidak faham maksud mereka. Bilang ya boleh, saya bisa kasih, tapi takut keluar darah, takut sakit. Mereka bilang enggak, harus jari besar atau kecil. Jari yang besar itu ibu apa itu, ibu jari atau jari yang kecil. Dia setelah menawar bilang boleh jari yang kecil. Tapi waktu pergi ke sana, ambil hartanya, anak yang terakhir meninggal. Jadi jari yang kecil itu anaknya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini hukumnya bagaimana? Ini enggak ada yang tega kasih anaknya karena harta itu, tidak ada. Tapi karena dia tidak paham aturan mereka, tidak paham maksud mereka itu jari kecil, jari ibu jari apa, langsung pergi. Waktu dia cari ketemu. Ya. Di pertama kali mereka kasih cerita, saya waktu itu sudah paham. Umur saya mungkin 11. Di umur seperti itu masih ingat. Pertama kali pergi ke tempatnya, dia cari-cari, ketemu kendi tapi yang kosong. Di dalamnya ada namanya apa itu yang hitam, Bu Herma? Yang arang tapi hitam sudah. Arang. Namanya arang. Arang, iya. Ya, arang yang hitam, bukan yang lagi nyala, enggak. Hitam. Dia lihat arang-arang aja. Ya, terus di hari yang berikutnya waktu dia mimpi bilang sudah boleh ambil jari pertama sebelum dia
itu bisa ketemu. Hasilnya itu namanya rikaz. Ar-rikaz itu harta yang seperti itu yang kita ketemu di bumi wajib zakat. Kapan wajib zakat? Ada 4 syarat. Yang pertama tadi bilang apa? Harus emas atau perak. Wa kaunuhu nisaban. Kalau dia ketemu 2 gram, 3 gram emas itu, atau mungkin bilang 2 gram mata uang yang di zaman dulu, 2 gram, 5 gram, itu tidak wajib zakat. Wajib zakat kalau lebih dari 80 ke atas. Berarti nisab yang kita belajar nisab. Yang kedua itu kadang-kadang susah. Yang ketiga kaunuhu min dafinil jahiliyah. Yang taruh atau yang simpan ini harus yang sebelum agama Islam. Wah, Syekh, itu sebelum agama Islam kita tidak bisa tahu. Enggak, saya tadi bilang di sini rubiah ya kan, rubiah. Rubiah mereka kasih tahun ya kan. Ada di sini atau tidak? Tapi kalau itu kain, namanya apa itu? Kalau apa itu bahasa Indonesia? Yang 500 itu. Koin. Koin. Koin itu Koin. mereka kasih tanggal ya kan, 2005, 2009, 2000 apa ya, mereka kasih. Jadi kita bisa tahu harta itu dari zaman jahiliyah atau tidak dari tanggal. Atau kadang-kadang mereka tulis nama raja. Ya. Setelah kita lihat ini raja atau nama raja, oh ini berarti di zaman jahiliyah. Ini namanya rikaz. Boleh kita ambil. Tapi seperti saya tadi bilang, biasa itu ada jin yang pegang atau yang jaga harta tersebut. Kalau dari jahiliyah, dari Islam biasa enggak. Mereka kasih cerita satu orang yang saleh, ahli agama, ahli ibadah, ahli wara', takut makan harta yang haram. Dia dulu atau waktu itu dia kerja pakai sapi. Di sini masih pakai sapi ya kan, di kampung-kampung di Yaman itu sampai sekarang masih pakai sapi. Sapi itu yang apa itu? Menggali bumi waktu apa itu? Bilang apa bahasa Indonesia? Bajak ya, bajak sawah. Bajak sawah. Itu orangnya yang kerja setiap hari di situ. Dalam satu hari di dalam satu sawah orang dia bukan sawahnya. Tiba-tiba dengar suara itu, suara ya. Buka lihat ada harta, ada uang. Ya, ini bilang ini bukan rezeki saya, ini tidak boleh, haram. Rezeki saya dari langit. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Ini mungkin kita bilang ini orang bahlul, tapi enggak. Yakinnya nanti kita paham ceritanya. Hasilnya dia lihat lanjut kerjaannya seperti biasa. Tidak ambil walau satu tidak ambil. Di malam tersebut dia lagi bicara sama istrinya. Istriku, tadi saya kerja di sawah fulan itu, tadi saya dengar suara, lihat ada emas itu. Bilang sama beliau, kenapa kamu tidak ambil? Ini bukan rezeki saya. Rezeki saya dari Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala kasih. Ini bukan rezeki saya. Rezeki saya bukan dari bumi. Rezeki saya dari langit. Ya seperti biasa istrinya. Ya, kenapa kamu tidak? Ada satu orang dia subhanallah mau datang masuk ke rumahnya biar mencuri. Mau ambil sesuatu. Tapi dengar ceritanya. Sebelum dia masuk, dengar cerita suami sama istri. Bilang ya, saya tadi tahu fulan di mana kerja. Pergi ke sana aja. Pergi ke tempat tadi kerjaannya pagi itu. Ya cari-cari ketemu. Tapi waktu ketemu, tidak ketemu emas. Ketemu tadi kendi ya, yang tadi bilang kendi atau gendi itu. Di dalamnya olar-olar. Tidak ada harta. Ini bagaimana? Ambil ular semuanya, taruh di dalam karung.
marah, fulan ini menipu saya, mau olar-olar ini gigit saya, mau saya mati. Ya harus saya bawa ke rumahnya sendiri. Bawa harta itu, bawa kendi sama yang di dalamnya itu, yang di depan matanya, olar-olar, bawa. Zaman dulu kalau kita ingat sampai sekarang masih ada di kampung-kampung, ada bolong dari atas di kita di Yaman, karena atap kita bukan namanya apa bahasa Indonesia sekarang ini, Atap sih. bukan atapnya dari dulu dari kayu sama tanah. Bukan seperti sekarang. Sekarang namanya apa ini yang merah bahasa Indonesia namanya Genteng. apa? Hah? Genteng. 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 Penting sih. Ya. Dia mereka kasih untuk udara masuk, untuk cahaya ya kan. Mereka biasa tutup pakai tutupan, kalau ada hujan tutup, kalau itu biarin biar asap, biar udara rumah bisa apa keluar masuk. Dia bilang ini orangnya mau menipu saya harus bawa ular-ular semuanya ke rumahnya. Datang bawa ular di kantong, di karung tersebut, masukin dari tempat tadi. Ini yang tadi bilang namanya manwar, dalam bahasa Arab manwar. Manuar. Manwar ya biar bisa cahaya, biar cahaya masuk ke rumah itu. Dalam bahasa Arab namanya manwar. Waktu dia taruh semuanya di tempat itu, sudah selesai lagi nunggu besok bagaimana orangnya, karena tadi ini jahat. Bilang emas itu bukan emas, itu ular. Ya, besok pagi datang cari, tanya-tanya, mau lihat bagaimana. Ini berapa ular ya? Pasti orangnya meninggal yang di rumah semuanya. Tapi waktu lewat ketemu orangnya, Assalamualaikum, gimana kabar fulan? Ya baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaanmu? Dia bilang, Masya Allah rezeki saya lancar sekali. Tadi malam Allah Ta'ala keluarin rezeki saya dari, atau masuk ke rezeki saya dari itu manwar yang tadi bilang namanya apa itu. Ya. Penting sih. Bukan genting. Bukan Lubang. genting lah ya. Lubang genteng. Lubang genteng Lubang, lagi. lubang. Di sini macamnya lubang genting, tapi di Yaman bukan genting. Hasilnya orangnya masukin dari situ. Tapi lihat iman orang tersebut bagaimana. Imannya, dia yakinnya, i'tikadnya rizki dari langit. Allah Ta'ala kasih rizkinya dari langit. Tadi waktu dia lihat itu bukan rizkinya, waktu dia tidak terima atau i'tikadnya rizki saya bukan dari bumi, rizki saya dari langit, ya Allah Ta'ala kasih rizkinya dari langit. Yang tadi dia ketemu orangnya yang mau ambil itu tadi, yang mencuri, bukan rizkinya, tidak bisa ketemu. Hasilnya ini salah satu cerita yang kita bilang bisa ketemu. Tapi seperti saya bilang, kadang-kadang atau paling banyak kalau harta itu dari zaman jahiliyah sudah jadi milik jin. Kadang-kadang ada beberapa orang tiba-tiba ketemu. Tiba-tiba ketemu. Kalau dia ambil pasti nanti setelah dia ambil pasti ada yang kejadian. Kadang-kadang hartanya, kadang-kadang hilang, kadang-kadang anaknya, kadang-kadang apa itu dapat musibah seperti mobilnya, seperti anaknya kecelakaan sampai wafat. Bisa jadi itu kapan? Kalau harta dari zaman jahiliyah. Oke. Syarat yang ketiga, yang keempat, wa kaunuhu wujida mawjudun aw wujudihi fi mawat aw milkin ahyahu wajidu. Syarat yang keempat itu harta tadi kita bilang namanya rikaz kapan? Kalau dia di tempat yang bebas. Di sini saya nggak tahu bagaimana aturannya, tapi kita di Yaman kalau kita bilang di pasir itu semuanya masih bebas. Kalau kamu mau ambil berapa hektar silakan, itu masih kosong. Kalau dia ketemu harta di tanah yang seperti itu masih bebas, nggak ada yang milik namanya mawat. Mawat boleh itu kita bilang rikaz. Tapi enggak di hartanya sendiri, di harta orang lain seperti tadi itu tidak boleh. Harta tidak di harta atau di tanah orang lain itu
berarti bukan milik kamu, ini miliknya sendiri, tidak boleh ambil. Atau di bumi yang sudah mungkin bilang dikasih pemerintah, seperti ini sekarang di tempat kita di sini, mereka bilang ini dari waktu Soeharto ya, Presiden Soeharto, Bu Herman. Iya. Yang Iya, turun yang turun di 98 itu Soeharto ya kan? Iya, Presiden Soeharto, Syekh. Jatuh, Syekh. Ya mereka yang di sini di tangga-tangga mereka bilang perumahan ini dari waktu Soeharto. Yang dikasih Soeharto ya kan? Saya juga sudah pernah ke Babua, ada berapa orang Jawa di sana yang kasih juga Soeharto. Ini bukan masalahnya kenapa kasih, ini masalah urusan pemerintah. Tapi maksud kita kalau dikasih atau beli tanah, waktu dia kerja lagi kerja mau bangun rumah ketemu harta, itu sudah hartanya sendiri. Hartanya sendiri, tapi hukumnya harus keluarin zakat. Zakatnya itu berapa? Zakatnya al-ush. Ini beda. Ini beda. Tadi bilang yang keluarin dari bumi itu harus 2,5. Tapi ini enggak, harus seber 10. Seber 10. Banyak sekali ya, banyak karena biasa yang mereka yang ketemu itu bukan sedikit. Jadi والركاز هو المركوز أي المدفون في الأرض. المعنى أنه من الأموال التي يجب فيها الركاز وإنما تجيب ب4 شروط. اوكي، وان يوجد وزكاته معاف الخمس حالا bukan al-ushr, maaf, al-khums apa itu sebar 5. Kita lihat ketemu berapa tadi bilang, ketemu 1 kilo, kita jadikan 5 bagian, 1 itu keluarin zakat. Banyak sekali. Ya kenapa? Karena kamu tidak capek, karena kamu tidak ini dapat semuanya dalam cara yang bagus. Ya, tadi yang kita bilang keluarin dari bumi, harus dia usaha, harus kerja, harus ini, harus itu, itu bayar zakatnya rub'ul ushr 2,5. Tapi ini al-khumus. Kalau harta yang dari zaman dulu itu harus keluarin rub'ul ushr. Mereka kasih Rasulullah SAW kasih cerita di Bani Israel tentang rikad ini. Mungkin kita pernah dengar di sini. Ada satu laki-laki, dua orang itu. Satu orang punya tanah mau jual. Ada satu lain yang beli itu, yang beli, jual beli. Yang jual namanya apa? Menjual ya, penjualan atau namanya apa Bu Harma? Iya, penjual tuh. Penjual tuh. Yang beli? Beli. Yang beli? Membeli ya. Oke, yang pembeli. Tidak masalah pembeli. Ya, itu dua-duanya salihin. Itu fulan jual tanah, bayar. Setelah dia orangnya itu beli, setelah bayar, jadi tanah orangnya sudah selesai. Tapi waktu dia lagi kerja, ketemu seperti tadi bilang apa, kendai di dalamnya ada harta, ada uang, uangnya banyak sekali. Dia tak datang ke orang yang tadi jual, bilang sama fulan, ini harta kamu di bumi yang saya beli. Dia bilang enggak, saya jual bumi sama yang di dalamnya. Enggak, ini harta kamu ya. Mereka berantem. Ini bilang ini mereka takut dari haram. Juga mereka hati-hati dari hal tersebut. Itu dia bilang ini harta kamu karena di bumi kamu sebelum saya milik. Itu bilang enggak, saya jual bumi sama yang di dalamnya. Ya kayak seperti bahasa Indonesia berantem ya kan. Bawa-bawa ke nabinya itu di Bani Israel ya. Datang itu orang pertama bilang saya sudah jual bumi sama yang di dalamnya. Itu bilang saya beli tanah aja, tidak beli yang di dalamnya. Itu orangnya tanya nabinya di dalam riwayat hadis itu tanya, kamu punya anak? Dia bilang ya. Yang jual punya perempuan.
Yang beli punya laki-laki. Bilang, nah bagus. Ayo, kita nikahin anak ini laki-laki sama perempuan, kasih kepada anak mu dua-dua. Ini mereka luar biasa, mereka luar biasa. Agama kalau masuk hati orang bisa bersihin hati orang sampai perhatian dari makanan, perhatian minuman, perhatian ucapannya juga, perhatian masukan ke rumahnya halal atau haram. Ini masalah hasil agama. Jadi kita harus jaga agama kita, harus kita belajar, harus kita faham hukumnya apa. Ini mungkin yang terakhir di buku zakat, tinggal besok insyaallah minggu depan kalau kita sehat, afiat, lanjut di bab zakatul fitri. Jadi kita sudah selesai atau habis bab zakat. Besok kita belajar zakatul fitri sama orang yang mustahil. Itu insya Allah hari ini kita sudah selesai tentang masalah ar-rikaz dan al-ma'adin. Dalam bahasa Arab namanya al-ma'adin, yang keluar dari bumi. Zakatnya berapa? Itu 2,5. Ar-rikaz zakatnya berapa? Yang tadi kita jelasin itu ceritanya panjang. 4 syarat. Yang pertama harus emas dan perak ya. Yang kedua nisab, harus nisab, artinya kalau ketemu sedikit 2-3 gram, 10 gram, 20 gram itu tidak masuk rikaz, walau dia dari zaman dulu, walau dia dari zaman jahiliyah. Yang ketiga itu bilang apa syaratnya? Zaman jahiliyah, dari zaman jahiliyah. Bagaimana kita kenal ini dari zaman jahiliyah atau tidak? Yang tadi bilang kalau ada tulisan, kadang-kadang ada tulisan, ada mereka kasih tanda. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir itu syaratnya di bumi yang bebas. Artinya kalau milik orang tidak boleh. Terus yang atau di buminya yang dia dikasih atau beli atau dapat dari mungkin kita bilang zaman sekarang pemerintah itu bisa keluarin zakatnya. Zakatnya berapa? Tadi bilang al-khumus. Al-khumus, jadikan ini 1/5 dari jumlahnya. Kalau ketemu 1 kilo berarti 1/5. 1/5 itu berapa itu? Ayo kita sudah tahu berapa 1/5. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil iman, ahlil yaqin, ahlil ihsan. Ini lihat di zakat yang kita belajar semuanya sedikit. Allah Ta'ala melihat fulan capek keluarin zakat 2,5 di paling banyak ya kan, kecuali al-ushr. Al-ushr itu di zakat yang dari harta, dari hujan, maaf, yang dari hujan itu beda sama zakat ini yang keluar dari, bukan yang keluar dari bumi, yang ketemu di bumi yang sudah jadi, itu zakatnya yang paling besar. Yang lain rubah al-ushr semuanya. Wallahu a'lam bissawab.